Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini melanjutkan cerita sinden pengabdi setan dari Dio Seta. Langsung 2 part sekaligus ya. Jadi mohon maaf kalau durasinya lebih lama dari biasanya. Nah, yang belum mendengarkan part sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Lalu bagaimana cerita kelanjutannya? Baiklah teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Mas Sena menceritakan mengenai keberadaan pusaka yang mampu menangkal kutukan dari sinden-sinden pengabdi setan yang telah memakan banyak korban itu. Kalau memang ada pusaka seperti itu, kenapa kamu membiarkan ayahmu Ki Joyo Talun dan kelompoknya mati? Tanya Jatmiko heran. Pertanyaan yang sama yang juga sebenarnya ingin aku tanyakan. Kejadian itu terjadi begitu cepat. Kami tidak pernah menyangka kutukan itu akan bangkit kembali. Dan lagi, bahkan bapak pun belum mampu menarik pusaka itu dari tempat penyimpanannya. Jelas Mas Sena. Penjelasan Mas Sena cukup masuk akal. Seandainya pusaka sudah di tangannya, mungkin sejak awal dia sudah membawa pusaka itu ke desa Jatmiko untuk menghentikan kutukan sinden tersebut. Pusaka macam apa itu Mas Sena? Bisa kami lihat gak sekarang? Tanya Cahyo. Mas Sena meninggalkan kami sejenak untuk mengambil sesuatu. Sebuah kotak kayu dibawa ke hadapan kami. Mas Sena membuka tutupnya dan menunjukkan keberadaan sebuah kain batik yang sudah usang. Ini pusakanya, tanyaku. Bukan Mas Danan, kata bapak, ini satu-satunya petunjuk untuk membawa kita ke tempat pusaka itu berada. Ternyata memang tidak mudah untuk mendapatkan pusaka itu. Aku memperhatikan lembaran kain batik yang ditunjuk oleh Mas Sena. Pola kembang yang berulang seolah membentuk alunan nada. Namun pola di celahnya terlihat berbeda dari batik pada umumnya. Ini sungai, ucap Jatmiko. Mungkin, setidaknya itu menurut bapak, jawabnya. Aku juga menduga begitu, dan pola di sebelahnya ini candi, tanyaku kepada Mas Sena. Mas Sena membuka lembaran batik itu dengan lebih lebar. Ia menunjuk ke beberapa titik. Tempat ini adalah tempat semedi bapak dan leluhur sebelumnya. Walaupun kami sudah pernah ke sana, tapi tidak ada satupun dari leluhur bapak yang bisa menemukan pusaka itu. Cahyo mendekat bergabung dengan pembicaraan kami. Dia melihat dengan serius setiap motif yang ada di lembaran kain batik itu. Aku ngerti, ucap Cahyo dengan wajah serius. Aku menoleh kepada Cahyo. Jarang sekali dia bisa memecahkan teka-teki seperti ini. Ini motif cakram, ada 2, ucapnya. Terus, menurut Mas Cahyo, apa maksud dari motif itu? Tanya Mas Sena. Artinya kita harus naik simbah buat sampai tempat itu. 2 cakram berarti 2 roda. Ngebahas motorku ini sih, ucapnya dengan lagak sok pintar. Aku segera merebut sarungnya dan melemparkan kembali ke arahnya. Ngasal, ucapku. Loh, siapa tahu kan? Lagian daripada musing mikirin di sini, paling bener kita langsung cari petunjuk di sana, ucap Cahyo. Nah, kalau itu omonganmu bener, balasku. Kami pun bersiap untuk menuju tempat yang ditunjukkan oleh kain batik itu. Mas Jatmiko kami minta untuk membantu menginformasikan tentang kejadian ini kepada warga desa. Sementara orang Padepokan membantu mengurus pemakaman Pak Baskoro. Oh iya, ada satu lagi masalah, ucap Mas Sena tiba-tiba. Menurut bapak, tempat itu dijaga oleh sosok makhluk yang sudah sangat tua. Bahkan wujudnya sudah sangat sulit dikenali. Aku dan Cahyo saling menatap. Kami memutuskan untuk menentukan apa yang akan kami lakukan untuk menghadapi makhluk itu ketika nanti sudah bertemu dengannya.
Suara gemericik aliran sungai menemani perjalanan kami menuju tempat yang ditunjukkan di kain batik itu. Motor Vespa tua Cahyo terhenti di salah satu tanjakan di tengah hutan yang sudah tidak mampu lagi dilewati oleh kendaraan roda 2. "Nah, sekarang tunjukin kesaktian Simbah yang kamu bangga-banggain itu," ucapku. "Asem, sakti ya ada batasnya juga. Kalau sampai Simbah bisa naik ke atas itu namanya melanggar kodrat," balas Cahyo. "Bisa aja kamu cari alasan," ucapku sambil memukul helmnya. Mas Sena memarkir motornya di tempat yang sama dan kami memutuskan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Langgar Watu Bumi. Leluhur kami menyebut tempat itu dengan nama itu, cerita Mas Sena. "Memangnya Dalang ada kewajiban untuk semedi di tempat seperti ini, Nan?" tanya Cahyo. "Nggak juga sih, semedi di rumah juga bisa. Tapi semakin dekat dengan alam, mereka akan semakin mengerti maksud dari keseimbangan yang tersirat di lakon pewayangan," balasku. Ucapan Mas Danan benar. Lagi pula tidak harus dalang yang semedi di sini. Hanya sedikit leluhur saya yang menjadi dalang, dan sisanya tetap sering ke tempat ini untuk meminta petunjuk kepada Yang Maha Pencipta, cerita Mas Sena. Kami mulai memasuki jalur hutan yang lebat. Mas Sena sudah bersiap dengan peralatan untuk menembus hutan, mulai dari parang untuk menebas ranting dan senter kepala untuk memperjelas penerangan. Semakin ke dalam, semakin banyak dedaunan menutupi langit. Hanya sedikit cahaya yang berhasil menembus ke dalam hutan ini. Bahkan jalur untuk berjalan pun sudah tidak berbentuk. "Mas Sena, kita di jalur yang benar kan?" tanya Cahyo. "Gak tahu." Sontak aku dan Mas Cahyo berhenti dan menatap ke arah Mas Sena. "Berarti dari tadi kita tersesat?" tanya kami sambil menatap dengan kesal ke arah Mas Sena. "Hehe, bisa jadi sih," jawabnya santai. "Tapi Eyang pernah bilang hutan ini hanya mengarah ke satu tempat. Tinggal mana yang lebih kuat, kesiapan mental kalian atau panjangnya perjalanan menuju ke Langgar Watu Bumi," jelasnya. Aku mencoba mempercayai ucapan Mas Sena. Sepertinya Cahyo pun juga mengerti maksud dari petunjuk itu. Sayangnya, semakin dalam jalur yang kami lalui, semakin gelap hingga kami harus menyalakan penerangan untuk menemukan tempat yang tepat untuk memijakkan kaki. "Mati, jangan biarkan aku mati." Samar-samar aku mendengar seperti suara bisikan yang tersamar oleh gesekan daun. Dari reaksinya, aku menduga Cahyo dan Mas Sena juga mendengarnya. "Aku tidak mau mati." Suara itu terdengar dari sekeliling tempat kami berada saat ini. "Demit alas?" tanyaku pada Cahyo. "Enggak, bukan. Ada bau manusia dari keberadaan mereka," balas Cahyo. "Mas Cahyo bisa nyium bau setan?" tanya Mas Sena bingung. "Kalau setannya bawa makanan sih bisa," balasku. Seketika sarung kumal Cahyo mendarat tepat di wajahku. "Loh, kok protes? Emang salah ya?" tanyaku. "Ya enggak sih, tapi nggak usah kenceng-kenceng ngomongnya." Mas Sena sedikit tertawa melihat tingkah kami. Memang kami berusaha membawa perjalanan ini agar terasa lebih santai. Terlebih, suara tadi sudah merubah suasana hutan ini semakin mencekam. Suara tadi semakin dekat, dan bukan hanya suara dari satu makhluk, seperti sosok makhluk-makhluk yang tersisa oleh sesuatu. Bapak!" Tiba-tiba Mas Sena berteriak saat melihat dari mana asal suara itu. Kepala, hanya kepala yang bergelimpangan di tengah hutan. Tidak hanya kepala sosok yang disebut Bapak oleh Mas Sena, tapi juga ada banyak kepala lain yang tersebar di sana. "Bapak? Maksud Mas Sena, dia Ki Joyo Talun?" tanyaku. Mas Sena segera berlari menghampiri ayahnya itu. "Bapak? Benar ini Bapak?" ucap Mas Sena dengan wajah yang semakin terlihat cemas. "Bapak tidak mau mati. Tolong Bapak, Nang," ucapnya merintih dengan kulit wajah yang mulai menghitam, namun air mata tetap mengalir dari rongga matanya.
Mas Sena yang panik segera berdiri memastikan kepala siapa saja yang ada di sana. Ini kepala dari anggota kelompok wayangnya Bapak, ucap Mas Sena. Bukan, ucap Cahyo. Mungkin mereka kepala korban sinden setan itu. Kami berdua menoleh ke arah Cahyo. Ucapannya bisa jadi benar. Namun bagaimana kepala-kepala ini bisa terus hidup tanpa badan? Dan bagaimana kepala ini bisa berada di sini? Apa ada seseorang membongkar makam mereka? Aku pun membaca sebuah mantra untuk memastikan apakah sosok yang kami lihat ini merupakan ilusi, atau kepala-kepala ini hanyalah bagian dari roh mereka. Sayangnya, yang kami lihat saat ini benar apa adanya. Dendam sinden itu belum terpuaskan dengan hanya membunuh mereka, ucap Mas Sena dengan geram. Sinden-sinden itu ingin menyiksa mereka selama yang mereka bisa. Mas Sena mulai menitikkan air mata. Walaupun ia tahu kenyataan bahwa ayahnya bersalah, ia tetap pernah merasakan kasih sayang dari ayahnya sebelum gelap mata. Suara rintihan terdengar saling bersahutan. Suaranya terdengar begitu pilu, layaknya sebuah penyesalan yang tidak bisa terbayarkan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menatap kegelapan hutan dan menanti hewan atau serangga hutan menggerogoti mereka. Apa ayahmu bisa diajak bicara? Tanyaku. Mas Sena menggeleng. Sepertinya ulat sudah menggerogoti otaknya. Dia tidak bisa berkata apapun selain merintih menyatakan kesakitannya. Balas Mas Sena dengan sedih. Sudah Sena, berdiri. Kita selesaikan ini semua sekarang. Perjuangan kita bukan hanya untuk melindungi mereka yang masih hidup, tapi juga untuk mereka yang sudah mati, ucap Cahyo berusaha menguatkan Sena. Mas Sena berdiri dan mengusap air matanya. Ia menguatkan dirinya untuk meninggalkan kepala ayahnya di sana dan melangkah kembali mencari pusaka yang bisa menghentikan semua tragedi ini. Putra Sakti Mandraguna, Antasena. Mas Sena terhenti mendengar ucapan ayahnya itu. Mungkin ia teringat akan kisah asal nama yang diberikan ayahnya. Namun ia tidak menoleh. Tangannya tergenggam erat menguatkan tekadnya dan kembali melangkah. Sena orang yang kuat. Setelah ini kami harus mencari tahu bagaimana kepala-kepala mereka bisa berada di tempat ini. Saat ini hanya doa yang bisa kami hantarkan kepada seluruh jasad yang ada di sini. Semoga mereka bisa segera terlepas dari kutukan sinden-sinden itu. Suara gemericik air terdengar kembali dengan lebih jelas. Akhirnya, hutan ini membentuk sebuah jalan yang mengarah ke suatu tempat. Kami pun mempercepat langkah hingga tiba pada tempat yang didominasi oleh pasir dan bebatuan. Terlihat beberapa tempat berbentuk seperti candi batu sederhana menyatu dengan aliran anak sungai. Di sini tempatnya, tanyaku. Mas Sena mengangguk sambil menoleh ke beberapa arah, mencari kemungkinan di mana pusaka itu berada. Ada ruangan di bawah candi itu. Air itu mengalir ke suatu tempat, ucap Cahyo. Benar, tapi celah itu cukup kecil. Akan menjadi masalah bila kami gagal keluar dari tempat itu. Enggak, terlalu beresiko kalau kita ke sana, ucapku. Kami pun mengecek beberapa tempat, termasuk ruangan semedi yang sering digunakan oleh leluhur Sena. Namun tidak ada satupun petunjuk. Nan, bukannya kamu bisa ilmu penarikan pusaka? Tanya Cahyo. Enggak, mutihin pusaka aku bisa. Kalau narik pusaka aku nggak bisa, jawabku. Mendengar jawabanku, Cahyo segera mendekat ke celah kecil yang dialiri aliran sungai itu. Cuma ini kan satu-satunya yang belum kita coba, ucap Cahyo yang segera merayap masuk ke dalam celah itu. Cahyo, jangan nekat kamu, ucapku mencoba menahannya. Tapi terlambat, Cahyo sudah masuk ke sana. Tepat setelah Cahyo masuk, tiba-tiba langit menjadi gelap tertutup awan hitam. Sesuatu di tempat itu pasti berhubungan dengan semua ini. Cahyo, sudah cukup, keluar sekarang, teriakku, namun tidak ada balasan dari Cahyo. Langit menghitam.
suara gemuruh terdengar bersautan. Namun bukan itu yang menjadi masalah. Dari salah satu sudut hutan terlihat sosok mendekat ke arah kami. "Cahyo, keluar! Ada yang mendekat!" ucapku. Masih tidak ada jawaban. Makhluk itu setinggi 2 meter, namun bentuk tubuhnya bungkuk dengan bulu menutupi sekujur tubuhnya. Dia berjalan mendekati kami dengan perlahan. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun, satu yang aku tahu dengan pasti, ia marah. "Jangan-jangan itu makhluk yang diceritakan leluhurku," ucap Sena. Dari wujud dan auranya, aku merasakan makhluk ini hidup sudah ratusan tahun hingga berwujud seperti ini. Dia bukan makhluk sembarangan. Aku pun mulai bersiap untuk menarik kerisku. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba terdengar suara dari celah candi. "Danan, kesini, aman!" ucap Cahyo. Sena mengecek ke dalam dan memastikan bahwa Cahyo benar. Di sana aman. Daripada harus menghadapi makhluk itu di tempat ini, aku memilih untuk menyusul Cahyo dengan kemungkinan menemukan pusaka itu. Dan benar ucapan Cahyo, celah itu hanya pintu masuk menuju sebuah jalur sungai di bawah candi. Tempat yang begitu gelap dan semakin sulit untuk bernafas. "Di sana, Nan," ucap Cahyo. Dia menunjuk ke sebuah celah seperti ruangan yang tertutup rapat oleh batu yang bertumpuk. "Harus menggunakan alat berat untuk menggeser bebatuan ini," ucap Sena bingung. "Coba saya pastikan dulu, Mas," balasku. Aku meminta Cahyo menjaga tubuhku sementara aku menarik keris Raga Sukma dari tubuhku dan menggunakan kekuatannya untuk memisahkan rohku dari raga. Dengan wujud Sukma, aku bisa mengecek ke dalam dan memastikan apa memang ada pusaka yang tersembunyi di sana. Dan benar saja, sebuah benda menyerupai sebuah seruling tersimpan dengan baik di tempat itu tanpa tersentuh oleh apapun. Ada seruling tua di sana," ucapku tepat setelah kembali ke tubuh. Bisa jadi suara seruling itu bisa menetralkan nyanyian sinden itu. Tapi bagaimana cara kita masuk ke sana? Ucap Mas Sena. Cahyo pun mengerti dan mengikat sarungnya ke pinggangnya. "Minggir sebentar," perintahnya. Kami pun menuruti walau Mas Sena terlihat bingung. "Wanasura!" teriak Cahyo. Seketika kekuatan besar menyelimuti lengan kanannya. Sebuah pukulan ditujukan ke arah bebatuan itu, hingga sebuah celah terbuka dengan lubang yang cukup untuk kami masuk. Tanpa menunggu lama, kami segera masuk ke celah itu. Namun, Mas Sena masih tidak bergerak. "Ada apa, Mas Sena?" tanyaku. Enggak, kalian ini sebenarnya siapa? Ilmu-ilmu tadi bukan ilmu yang bisa dimiliki manusia biasa," ucap Mas Sena. Aku pun menatap kepada Cahyo, mencari cara untuk menjelaskan semua dengan mudah. "Kami cuma manusia yang diberikan titipan oleh Yang Maha Pencipta," jawab Cahyo sambil segera masuk ke dalam dan mencoba mengambil seruling itu. Tepat saat seruling itu ada di tangannya, Cahyo terjatuh lemas. Namun sepertinya ia bisa mengendalikan tubuhnya dan segera kembali berdiri. "Benar, ada kekuatan aneh di dalamnya," ucap Cahyo. Ia mencoba meniup seruling itu beberapa kali, namun tidak terjadi apa-apa. "Lah kamu niupnya begitu? Aku yang dengar juga pengen kabur, Jul," ucapku. "Wasem, nih, coba kamu kalau bisa," balas Cahyo. "Biar saya saja," ucap Sena. Dia mengambil seruling itu dan memainkan sebuah tembang Jawa dengan merdu. Kali ini suasana berubah berbeda, hawa dingin bertiup di sekitar kami. Namun, kami merasakan kegelisahan. Entah itu berasal dari mana. Perasaan yang aneh, tapi mungkin saja ini berhasil, ucapku. Sena memandang seruling itu, dia sedikit ragu-ragu. Namun tidak dapat kami pungkiri, seruling itu memiliki kekuatan yang tidak biasa. "Kita keluar sekarang, kita cari tahu di luar," ucap Cahyo. "Tapi di luar ada..." "Tenang,
biar diurusin sama Cahyo, ucapku memotong perkataan Sena. Ada apaan di luar? Tanya Cahyo. Enggak, tadi ada burung beo berisik. Mas Sena sampai kesal, balasku. Kami pun berhasil keluar dengan selamat. Namun, langit di luar masih gelap dengan suara gemuruh yang menghiasinya. Aku dan Mas Sena mencari keberadaan makhluk tadi. Namun kami lega saat sosok makhluk itu tidak lagi terlihat di dekat kami. Sena memainkan sebuah lagu dengan seruling itu. Ia ingin mengetahui sebesar apa kemampuan yang dimiliki oleh pusaka itu. Kami tidak dapat membantah besarnya kekuatan dari seruling itu, walau kami harus mencari tahu cara menggunakannya. Tapi anehnya, tepat saat Sena menghentikan permainannya, hewan-hewan hutan seperti merasa cemas. Sekumpulan gagak terbang membentuk lingkaran di langit yang tertutup awan hitam. Sesuatu mendekat ke arah kami, namun kami tidak bisa menemukan wujudnya. Kami mulai panik dengan keadaan yang tidak bisa kami baca itu. Hingga sesuatu yang tidak kami sangka terjadi. Mas Sena terjatuh. Dia berusaha menahan sesuatu, entah menahan sakit atau menahan sesuatu yang mencoba merasukinya. Sesekali Sena terbatuk dengan darah keluar dari mulutnya. Aku segera mencoba mendekatinya dan membaca sebuah doa untuk menahan ilmu yang menyakiti tubuh Sena. Danan, hati-hati, masih ada lagi yang mendekat, ucap Cahyo. Entah muncul dari mana, tiba-tiba tubuh Sena sudah dikelilingi oleh ular. Aku pun membopong tubuhnya untuk menjauhkannya dari sekumpulan ular itu. Cahyo menatap ke satu arah. Aku tidak tahu di sana sudah ada sesuatu yang menanti kami. Seekor ular hitam dengan mahkota di kepalanya. Saat semakin mendekat, ular itu berubah menjadi sosok wanita tua dengan rambut putih menjuntai hingga ke tanah. Sudah ratusan tahun, akhirnya ada yang memakan umpan, ucap makhluk itu. Cahyo memanggil kekuatan Wanasura dan menerjang makhluk itu sebelum ia mendekat ke arah Sena. Namun aneh, semua serangannya tidak berhasil menyentuh makhluk itu, sedangkan makhluk itu terus mendekat ke arah Sena. Tidak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba terdengar suara auman dari dalam hutan. Asal suara itu pun langsung kami ketahui berasal dari sosok makhluk setinggi 2 meter yang berlari ke arah kami. Jangan turunkan Sena, biar aku coba menghadapi mereka, ucap Cahyo. Aku tidak yakin. Kekuatan makhluk itu saja membuatku merasa gentar. Cahyo akan dalam bahaya jika menghadapi mereka. Getih anak muda masih yang paling aku suka. Tiba-tiba sosok nenek jelmaan ular itu sudah ada di belakangku menggigit lengan Sena. Aku mencoba menendangnya, namun seranganku hanya menembus tubuhnya. Akhirnya aku hanya bisa berlari mencoba menghindar sejauh mungkin. Tapi dalam waktu sekejap, nenek itu sudah kembali berada di belakangku. Cahyo yang menghadapi makhluk besar itu terlihat aneh. Beberapa kali ia memanggil kekuatan Wanasura, namun sosok kera pelindung hutan warna marta itu tidak muncul. Hal ini jarang terjadi sebelumnya. Sosok makhluk itu mendekat. Aku mencoba menghampiri Cahyo sambil menggendong Sena. Tidak mungkin Cahyo menghadapi makhluk itu tanpa kekuatan Wanasura. Kamu gendong Sena, biar aku yang mencoba menghadapi makhluk itu, balasku. Belum sempat kami berpindah posisi, tiba-tiba makhluk besar itu berbelok ke arah seruling pusaka yang dijatuhkan oleh Sena. Kami tidak menduga makhluk itu mengincar seruling pusaka itu. Sayangnya, kami tidak sempat mengejarnya hingga akhirnya benda itu hancur hanya dengan satu injakan. Danan, pusakanya, ucap Cahyo yang kebingungan. Aku pun semakin panik. Tapi saat itu juga Mas Sena tersadar. Semua kutukan yang membuatnya terluka menghilang. Nenek siluman ular itu pun tidak bisa lagi menyentuh Mas Sena dan menghilang perlahan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Sena. Entahlah, sepertinya seruling pusaka itu yang menyebabkan kejadian tadi.
jawabku. Cahyo tidak berhenti menatap makhluk besar yang berada di hadapannya. Kita saling kenal? Tanya Cahyo tiba-tiba. Maksudmu apa, Cahyo? Tanyaku pada Cahyo. Wanasura bukan takut, tapi Wanasura mengenal makhluk ini, jelas Cahyo. Makhluk itu mendekat ke arah kami. Sebuah lengan kecil muncul dari perutnya dan menyibakkan sebuah kain besar. Seketika sosok raksasa itu menghilang dan berganti dengan sosok makhluk tua dengan bulu di sekujur tubuhnya. Banyak bekas luka di tubuh makhluk itu, mulai dari yang kecil hingga yang besar tidak tertutup oleh bulunya. Entah berapa pertarungan yang sudah ia lewati. Ia berjalan dengan lemah ke arah kami. Mungkin bagimu kita tidak bertemu selama beberapa tahun, tapi buatku kita tidak bertemu selama ribuan tahun, ucap makhluk itu. Seruling itu pusaka yang menyimpan kekuatan gelap. Siapapun yang membangkitkan kekuatannya akan menjadi mangsa bangsa siluman yang tinggal di dimensi lain hutan ini, jelasnya. Aku mengerti. Makhluk ini bermaksud menolong kami. Sosok besar dan kekuatan yang mengintimidasinya itu ternyata hanya sebuah penyamaran. Aku melihat ke arah Cahyo. Matanya terlihat seperti berkaca-kaca. Namun sosok makhluk itu malah berjalan ke arah candi yang kami masuki tadi. Ia memilih-milih dua buah batu berbentuk bundar dan membawanya ke arah kami. Ia menepukkan kedua batu itu dengan keras. Seharusnya suara batu yang berbenturan hanya bersuara sesaat, namun tidak dengan batu itu. Benda itu mengeluarkan suara gema yang dapat terdengar perlahan dalam waktu lama, walau dengan suara yang kecil. Ini yang kalian butuhkan. Gemanya mampu menghentikan pengaruh kutukan yang dihantarkan oleh suara. Ketenangan air yang sudah mengalir ratusan tahun melalui batu ini menyimpan kekuatan alam yang murni hingga bisa menghasilkan kekuatan itu, jelasnya. Tunggu, pusaka yang kami cari adalah batu ini, tanya Mas Sena. Batu itu bukan pusaka. Semua batu di sini mempunyai kemampuan yang sama. Hanya saja dengan bentuk bundar seperti itu, suara yang dihasilkan akan menggema lebih lama, jelas makhluk itu. Jadi ini maksud bentuk dua buah bentuk cakram di kain itu, ucap Mas Sena. Tuh Panjul, gambarmu itu bukan bahas motormu. Aku mencoba meledek. Cahyo tidak merespon ledekanku. Ia masih terus menatap makhluk itu dengan ekspresi yang aneh. Cahyo, ada apa? Kamu benar kenal dia? Tanyaku. Licik. Dia makhluk terlicik dan terpintar yang pernah aku kenal. Telik sandi dari kawanan kerahutan Wanamarta, Giridaru, ucap Cahyo. Apa Wanamarta berumur ribuan tahun? Tanyaku pada mereka. Makhluk bernama Giridaru itu mendekat. Aku sudah mati. Menjaga pusaka itu mencelakai makhluk lain adalah tugas terakhirku. Yang kalian lihat saat ini hanya sisa sukmaku, ucapnya. Wanasura masih ada di sini. Kliwon ada di rumah, tapi rohnya terhubung dengan Wanasura, ucap Cahyo sambil menunjuk dadanya. Hahaha. Kliwon lagi tiduran di atap rumah. Senyumnya tidak berubah. Sampaikan salamku pada saudaramu ya, Wanasura, ucap Giridaru sambil menyentuh dada Cahyo. Saat ini aku merasakan perasaan yang meluap-luap dari Wanasura yang berada di tubuh Cahyo. Seperti ada ikatan antara mereka dan makhluk bernama Giridaru itu. Jadi kalian memang sudah ditakdirkan, ucap Giridaru yang berganti mendekat ke arahku. Maksud Tuan Giridaru apa? Tanyaku mencoba sopan. Widarpa leluhurmu, dia sudah tenang kan? Giridaru kembali bertanya. Iya. Bagaimana Anda bisa kenal Eyang Widarpa? Tanyaku bingung.
Aku hidup bersamanya di hutan saat ia kecil, hingga akhirnya ia memutuskan keluar dari hutan dan setia kepada rajanya. Jelasnya. Jangan-jangan bocah gondrong yang bertarung bersama kita di hutan itu Eyang Widarpa? Tanya Cahyo kaget. Giridaru tersenyum lebar tanpa berkata sedikit pun. Tunggu. Kamu pernah ketemu Eyang waktu kecil? Tanyaku bingung. Cahyo pun bercerita kejadian saat ia mendapatkan kekuatannya. Dia tersesat di alas wetan dan terlempar ke hutan di mana ia bertemu Giridaru dan bocah berambut panjang. Ia sudah menduga sendang itu melemparkannya ke tempat yang berselisih waktu begitu jauh. Sena yang mendengar cerita Cahyo pun setengah tidak percaya. Sejauh itu takdir kita sudah dipersiapkan, ucapku. Takdir yang kalian jalani masih panjang, dan tugasku kalian yang akan meneruskan. Aku pamit, ucap Giridaru. Secepat ini, protes Cahyo. Malah seharusnya tidak ada pertemuan ini kan? Balas Giridaru. Tidak ada kata-kata terakhir untukku. Giridaru setengah berpikir. Jangan biarin Kliwon lapar. Dia galak kalau lapar, ucapnya. Dan untuk keturunan sahabatku Widarpa, berbagai kisah tentangnya akan muncul sedikit-sedikit di mimpimu. Semoga itu bisa membantumu menghadapi setiap kesulitanmu. Itu adalah ucapan terakhirnya sebelum menghilang. Aku memang tidak mengetahui dengan jelas siapa Giridaru itu, tapi aku bisa merasakan perasaan yang dialami Cahyo ketika bertemu dengannya. Maaf ya Mas Sena, kita jadi harus menunggu lama, ucap Cahyo. Mas Sena menggeleng. Jadi cerita di pewayangan itu benar-benar terjadi? Tanya Sena. Aku dan Cahyo saling bertatapan dan tertawa. Mungkin saja, mungkin terjadi di masa lalu, atau terjadi di alam lain. Yang pasti, ada suatu hal yang membuat semua cerita di pewayangan itu bisa sehidup itu, jawabku. Kami pun kembali meninggalkan langgar Watu Bumi tanpa membawa pusaka apapun, dan hanya membawa sepasang batu. Iya, batu. Sebuah benda dari alam yang tidak pernah kami sangka akan menjadi jalan keluar menghadapi sinden-sinden pengabdi setan yang mengancam nyawa warga desa. Kini, tinggal kami mencari rencana dan memohon keikhlasan yang maha kuasa untuk menghadapi sosok makhluk yang menjebak manusia dalam kesesatan. Sosok cantik yang bila dilihat dengan nafsu, namun sosok menjijikkan bila dilihat dengan hati. Suaranya tidak lagi membawa keindahan, tapi membawa sebuah dendam yang menghantarkan pendengarnya ke arah kematian. Sosok makhluk terkutuk sinden-sinden pengabdi setan. Suara tembang mengalun dengan indah diiringi irama gamelan. Kami tahu suara itu berasal dari padepokan Ki Joyo Talun, tempat tujuan kami. Mereka latihan malam-malam, tanyaku kepada Sena. Iya mas, sepertinya mereka juga kangen pengen latihan. Setelah kepergian bapak, kami memang tidak mengadakan pementasan ataupun latihan, jelas mas Sena. Tepat saat kami memasuki pendopo, suara alunan musik itu berhenti. Mereka memberi salam kepada kami yang sepertinya mengganggu konsentrasi mereka. Monggo dilanjut saja, kami cuma sebentar, ucapku pada teman-teman mas Sena. Ndak kok mas, sekalian kami juga mau istirahat, balas seorang sinden muda yang bergegas berdiri meninggalkan tempatnya. Aku menatapnya sekilas. Entah mengapa, aku pernah merasa tidak asing dengan sinden itu. Namanya Naya, bukan sinden favorit, tapi dia yang paling rajin ngajakin yang lain latihan, ucap mas Sena sambil mengajakku ke belakang. Kenapa Nan? Cantik ya, goda Cahyo. Asem, gak gitu, cuman ngerasa gak asing aja sama dia, balasku. Mas Sena hanya tersenyum sambil mengajak kami ke sebuah ruangan yang dulunya adalah ruangan Ki Joyo Talun. Ada beberapa wayang yang dipajang berjejer ditancapkan pada sebuah rak.
Ada juga beberapa peti penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan wayang. Monggo, duduk dulu Mas, istirahat dulu saja sebelum kembali ke desa Mas Jatmiko, ucap Mas Sena. Iya Mas Sena, sekalian kami mau numpang mandi sebentar, balasku. Oh iya, monggo Mas, anggap saja rumah sendiri. Mas Sena pamit meninggalkan kami sebentar. Sepertinya ingin memberi pengarahan atau ngobrol sebentar dengan teman-temannya yang latihan tadi. Cahyo mandi duluan, sementara aku memilih untuk berbaring sebentar di kursi rotan di ruangan ini. Monggo Mas Cahyo, diminum dulu. Beberapa gelas kopi hangat diantarkan oleh Naya ke meja di hadapanku. Kedatangannya membuatku sedikit kaget. Ia tidak lagi mengenakan sanggulnya dan sudah menghapus riasannya. Anehnya, penampilannya saat ini malah membuatku lebih nyaman untuk melihatnya. Iya, terima kasih ya. Tapi saya Danan yang lagi mandi, baru namanya Mas Cahyo, balasku. Oh alah Mas Danan, lagi tiduran jadi gak kelihatan. Kalau Mas Danan sih, saya sudah tahu, ucapnya. Aku sedikit mengernyitkan dahi. Apa mungkin Mas Sena yang mengenalkanku pada Naya? Dek Naya bisa tahu tentang saya dari mana ya? Mas Sena yang cerita, tanyaku penasaran. Naya menggeleng dan mengambil posisi duduk di hadapanku. Aku memperbaiki posisi dudukku dan sedikit mengambil jarak darinya. Sebenarnya aku masih sedikit malu karena sepertinya tubuhku sedikit bau setelah perjalanan tadi. Mas Danan ini putranya Nyai Kirana toh? Ucapnya. Iya, kok bisa tahu? Tanyaku bingung. Apalagi aku juga merasa sedikit canggung mendengar nama ibu disandingkan dengan panggilan Nyai. Kita pernah bertemu waktu kecil di desa Kandimaya, tapi mungkin Mas Danan sudah lupa, ucapnya. Aku mencoba mengingat siapa saja yang pernah kutemui di desa Kandimaya saat kecil. Namun sepertinya aku tidak mengingat tentang Naya. Temanku itu ya gitu Mbak Naya, kenalan perempuannya banyak, jadi gampang lupa tuh. Ceplos Cahyo yang baru saja selesai. Wasem, pembunuhan karakter itu, melanggar pasal 7 Undang-Undang Pertemanan, balasku sambil menggeser segelas kopi jatahnya. Bercanda, guyon ya Mbak, temanku ini malah paling sulit deket sama perempuan, ralat Cahyo sambil menyeruput kopinya. Naya pun tersenyum mendengar perbincangan kami. Ya sudah, diminum, istirahat dulu, Naya tinggal dulu ya, ucapnya sambil pamit kepada kami. Iya Dek Naya, terima kasih ya, balas Cahyo. Aku pun menyeruput kopi hitamku sebelum memutuskan untuk mandi. Cahyo mengeluarkan sepasang batu yang kami bawa dari Langgar Watu Bumi dan meletakkannya di atas meja. Aku nggak nyangka yang kita cari ternyata cuma batu seperti ini, ucap Cahyo. Iya Jul, tapi dibanding anehnya benda ini, aku lebih penasaran gimana ceritanya kamu bisa bertemu sama Eyang Widarpa waktu kecil, ucapku. Ya, sampai kemarin aku juga nggak tahu kalau itu Eyang. Udah, ntar aja ceritanya, aku mau mandi dulu, potongku sambil meledek Cahyo. Asem, awas nggak tak ceritain lagi kamu, teriak Cahyo sambil melemparkan sarungnya ke arahku. Terdengar suara kentongan dari warga yang berpatroli di desa Jatmiko pada malam itu. Terlihat Jatmiko juga ada di antara rombongan itu. Mas Danan, Mas Cahyo, gimana? Tanya Mas Jatmiko penasaran. Sudah Mas, semoga saja benda ini benar berguna, balasku. Mas Jatmiko menghela nafas lega. Kantung matanya terlihat semakin besar. Sepertinya ia juga kurang istirahat. Mas Jatmiko lebih baik istirahat dulu, biar kami yang gantian jaga, ucap Cahyo. Jangan Mas, kalian juga pasti capek. Istirahat dulu aja di rumah singgah, balas Mas Jatmiko. Kami setuju, dan Mas Jatmiko pun mengantar kami ke rumah singgah untuk istirahat. Di rumah singgah, kami segera meletakkan barang-barang kami di kamar dan mengobrol dengan Mas Jatmiko.
Bukannya tidak mau istirahat, Mas. Tapi setiap kepikiran tentang warga desa, saya jadi tidak bisa tidur, ucap Mas Jatmiko. Walaupun sifatnya cukup keras dan sembrono, sepertinya Mas Jatmiko memang sangat perhatian dengan desanya. Aku sudah sadar saat mengetahui warga desa akrab dengannya, walaupun perangainya cukup keras. Mas, diminum dulu, ucap Cahyo yang membuatkan minuman untuk kami. Ini apa, Mas? Tanya Mas Jatmiko yang heran dengan minuman yang dibuatkan oleh Cahyo. Jamu, resep dari Pak Le, biar gak gampang sakit, jawab Cahyo. Kami bertiga menikmati jamu buatan Cahyo yang masih hangat. Tidak butuh waktu lama hingga jamu yang diberikan Cahyo pada Jatmiko bereaksi. Seketika suara Jatmiko menghilang, digantikan dengan suara dengkuran. Jamunya Pak Le emang ampuh ya, Jul, ucapku. Iya, Nan, kasihan kalau Mas Jatmiko memaksa diri begitu, balas Cahyo. Tapi jamu yang ini beda toh? Tanyaku sambil menatap gelas yang diberikan Cahyo. Beda, itu kan obat kuat, biar kuat menghadapi kenyataan kalau kamu itu gagal deketin ayah, ledek Cahyo. Enak aja, siapa yang deketin? Kamu sendiri gimana sama Sekar? Tanyaku. Lah itu beda lah, jawabnya singkat. Tapi saat itu kami berdua sadar apa yang sering kami lakukan sangat berbahaya untuk orang-orang terdekat kami. Aku pun teringat kejadian saat di desa Tanggul Mayit ketika dukun dari Trah Broto Wongso mengirimkan roh peliharaannya untuk menyakiti ibu dan bule. Seandainya tidak ada Kliwon dan Buto Ireng, mungkin mereka sudah celaka. Tanpa saling bicara pun, kami sudah mengerti bahwa orang-orang yang kami sayang bisa saja menjadi incaran musuh-musuh yang kami hadapi. Pagi pun datang. Aku dan Cahyo yang juga tertidur di teras terbangun dengan suara beberapa warga yang memulai aktivitas paginya. Maaf, saya ketiduran, ucap Mas Jatmiko. Gak apa-apa, Mas, malah bagus kan bisa istirahat, balasku. Mas Jatmiko pamit sebentar untuk kembali ke rumah untuk mencari makan sapi peliharaannya dan mengecek kebunnya. Nanti mungkin Gendis dan Pak Pram yang nganter sarapan, jelas Mas Jatmiko. Iya, Mas, terima kasih, tenang saja, balasku. Beruntung semalam kutukan sinden itu tidak menyerang desa ini. Tapi jadinya kami kesulitan menerka kapan sinden-sinden itu akan datang. Atau memang mereka sengaja menunggu agar kami lengah. Selamat pagi, Mas. Pak Pram datang bersama Gendis membawakan sebuah rantang. Monggo Pak Pram masuk. Kamu masih libur, Gendis? Tanyaku. Iya, Mas, ini Gendis masakin bayam sama bandeng, dicobain ya, balas Gendis. Yang bener, kamu yang masak? Tanyaku. Gendis mengangguk. Gendis memang sudah sering bantuin ibunya masak dari kecil. Masakannya sama enaknya dengan masakan ibunya, jelas Pak Pram. Seketika Cahyo merebut rantang itu dari tanganku. Wah, gak bisa dibiarin ini. Mumpung bandengnya masih hangat. Sini-sini, biar aku yang urus, ucap Cahyo yang segera membawa rantang dari Gendis ke dapur. Gendis tertawa melihat reaksi Cahyo. Kami pun duduk lesehan di tikar di ruang tamu sambil menunggu Cahyo menyiapkan perlengkapan makan. Kami sudah mendengar cerita mengenai Baskoro, Mas, buka Pak Pram. Mohon maaf, Pak, kami sudah mencoba untuk menolongnya sebisa mungkin, tapi kami gagal, jawabku. Bukan salah Mas Danan, kami juga sudah mendengar semua ceritanya dari Jatmiko. Tapi kami khawatir akan seseorang lagi, ucap Pak Pram. Siapa, Pak? Tanyaku. Mbah Jurip. Dia juga punya anak dan istri di kampungnya. Aku menatap Pak Pram dan mengetahui maksudnya. Namun ini tidak mudah. Mbah Jurip sudah terlena dengan pemberian iblis berwujud sinden itu. Mungkin saja ia juga sudah lupa dengan keluarganya. Pak Pram, bukannya Mbah Jurip sudah hampir membunuh Bapak? Tanyaku yang masih tidak menyangka Pak Pram masih berniat menolong Mbah Jurip setelah apa yang ia lakukan kepadanya.
itu urusan lain. Setidaknya ia harus terlepas dari pengaruh iblis itu dan hidup untuk menebus dosanya, ucap Pak Pram. Aku mengangguk mengerti dengan maksud Pak Pram. Sementara itu, aku mendengar suara langkah kaki Cahyo yang mendekat. Wah, ini si menu istimewa, ucap Cahyo yang membawakan piring-piring dan lauk ke hadapan kami. Bentar Jul, kayaknya ada yang salah, ucapku. Apa sih Nan? Ucap Cahyo. Ini orangnya 4. Kok ikan bandengnya cuma 3? Tanyaku. Wah, iya, kayaknya ada kucing yang ngambil tadi di dapur, ucap Cahyo. Percaya, kucingnya pakai sayur kan? Ucapku sambil mengambil rantang berisi ikan bandeng dan membagikan satu-satu ke piringku, Pak Pram dan Gendis. Loh, lah aku gimana Nan? Tanya Cahyo yang tidak kebagian lauk ikan bandeng. Nih, dicium aja biar bisa ada aroma bandengnya, ucapku sambil mendekatkan piringku kepada Cahyo. Nah iyo, lumayan lah, ucapnya sambil nyengir. Pak Pram dan Gendis hanya menggeleng melihat tingkah Cahyo. Namun setidaknya kami bersyukur pagi ini kami dapat merasakan sarapan pagi yang tenang dan damai sebelum bersiap menghadapi malam-malam berikutnya. Malam itu, suara kentongan kembali terdengar dari ujung timur desa. Kami segera bergegas menuju arah suara itu dan menemui Pak Pram yang sudah berada di sana lebih dulu. Sayup-sayup, aku mendengar suara tembang yang dinyanyikan oleh sinden yang tidak dapat aku temui wujudnya. Kali ini istri Pak Cipto, ucap Pak Pram. Aku mengangguk dan meminta izin untuk memeriksa keadaan Bu Cipto. Matanya terbelalak. Ia tidak menjawab apapun yang kami teriakkan kepadanya. Ini yang kurasakan saat kami mendengar alunan tembang yang dinyanyikan sinden terkutuk itu. Ini Nan, Cahyo mengeluarkan sepasang batu yang kami bawa dari langgar Watu Bumi. Aku mencoba mendekatkannya pada Bu Cipto dan memukulkan batu itu satu sama lain. Bukan seperti suara batu yang saling beradu, tapi suaranya seperti sebuah besi yang beradu dan menciptakan gema kecil yang panjang. Tolong! Tiba-tiba Bu Cipto tersadar. Ia terlepas dari kutukan tembang sinden itu. Cahyo, batu ini benar-benar berguna, ucapku pada Cahyo. Cahyo terlihat tersenyum ketika mengetahui usaha kami membuahkan hasil. Bu, ibu gak apa-apa, ucap Pak Cahyo yang segera memeluk istrinya yang tengah ketakutan itu. Berhasil Mas Danan? Tanya Mas Jatmiko yang baru datang. Aku mengangguk, dan seketika ekspresi Mas Jatmiko terlihat senang. Hal ini terjadi beberapa kali. Suara kentongan terdengar dari beberapa tempat menandakan ada korban lain. Namun, setiap warga yang terkena kutukan bisa pulih dengan suara yang dikeluarkan oleh sepasang batu itu. Jatmiko berinisiatif mengumpulkan kentongan yang ada di setiap rumah warga dan membaginya dengan rata untuk memberi sinyal apabila ada warga yang terkena kutukan lagi. Dengan begitu, Pak Pram yang kami percayai memegang batu itu bisa dengan cepat menolong warga lainnya. Beberapa jam setelah tengah malam, suara tembang itu mulai tidak terdengar. Sudah tidak ada lagi warga yang terkena kutukan, Pak? Tanyaku memastikan pada Pak Pram. Sudah Mas Danan, terima kasih, ucap Pak Pram yang mengembalikan kedua batu itu kepada kami. Aku saling bertatapan dengan Cahyo yang sudah mengerti maksudku. Kalian ingin kembali ke pendopo? Tanya Pak Pram. Iya Pak, kami harus mencari cara agar kutukan itu bisa benar-benar dimusnahkan, balasku. Berarti kalian ingin menghadapi sinden-sinden itu lagi? Wajah Pak Pram terlihat khawatir. Iya Pak, tidak ada pilihan lain. Pak Pram mencoba mengerti niat kami, tapi sepertinya ia memang benar-benar khawatir. Kalian tidak perlu pergi ke pendopo, ucap Jatmiko yang baru datang dengan terengah-engah. Kami harus, Mas. Mereka sudah datang sendiri.
potong Mas Jatmiko. Seketika aku dan Cahyo panik. Kami segera meninggalkan balai desa menuju arah yang ditunjukkan oleh Mas Jatmiko. Benar ucapan Jatmiko. Saat kami keluar, sudah ada beberapa sosok dari beberapa sudut desa ini. Kalau kutukan tidak bisa menghabisi kalian semua, biar Joko Garu yang menyelesaikannya, ucap sosok sinden yang menyerupai Nyai Lindri yang berdiri di gerbang desa tempat ia menggantung dirinya sendiri ketika sebelumnya. Berbeda dengan saat bersama Mbah Jurip, sosok Nyai Lindri kali ini begitu menyeramkan dengan kulit wajah yang sudah membusuk dan wajah penuh amarah. Nyai Lindri, maafkan kami semua. Kami tidak berani menyelamatkanmu saat itu, ucap salah seorang warga yang berusaha meredam dendam Nyai Lindri. Nyai Lindri hanya tersenyum. Namun, senyuman itu memberi perintah pada sosok makhluk hitam Joko Garu. Kali ini, aku bisa melihat sosok itu dengan jelas. Sosok seorang panglima bertubuh hitam dengan mata yang cacat. Seolah mengerti maksud Nyai Lindri, Joko Garu yang berjalan setengah merangkak menghampiri warga desa itu dan bersiap melibaskan tangannya yang berkuku tajam dan penuh darah. Beruntung Cahyo sudah tiba di sana dan menghadangnya. Semua warga kumpul di balai desa, jangan jauh-jauh dari Danan, perintah Cahyo. Jatmiko mengerti dan mengarahkan semua warga untuk memasuki balai desa. Mas Dana tidak membantu Mas Cahyo, tanya Pak Pram. Aku menggeleng. Kalau hanya Joko Garu, seharusnya Cahyo bisa menghadapinya. Alangkah lebih baik bila Mas Dana dan Mas Cahyo tidak meremehkan demit itu, ucap Pak Pram. Kami tidak meremehkan. Tugasku di sini adalah melindungi kalian dan mempercayakan Joko Garu pada Cahyo. Ada sosok yang belum terlihat hingga sekarang. Bisa jadi dia bisa menyerang warga desa, balasku. Mbah Jurip, aku mengangguk. Pertarungan besar seolah akan terjadi di tengah desa. Suara sinden yang mengalun mengiringi pertempuran Cahyo dan Joko Garu. Aku mempercayakan sepasang batu langgar watu bumi itu kepada Pak Pram untuk terus memukulnya selama pertarungan Cahyo berlangsung. Wanasura, kita selesaikan ini dengan cepat, teriak Cahyo yang disambut dengan suara auman hewan buas yang menggema ke seluruh desa. Seketika, kekuatan Wanasura merasuk ke lengan dan kaki Cahyo. Joko Garu menarik tombaknya dan menyerang Cahyo. Namun dengan kekuatan Wanasura, Cahyo bisa bergerak dengan lincah melompatinya dan membalas serangannya. Beberapa kali Joko Garu tersungkur menerima serangan Cahyo. Wajah Nyai Lindri pun berubah kesal. Demit goblok, melawan monyet saja tidak becus, teriak Nyai Lindri. Joko Garu menyerang Cahyo dengan membabi buta, namun selalu berakhir dengan tubuhnya yang dipentalkan dengan kekuatan Wanasura. Sudah, nggak usah ikuti perintah sinden keparat itu. Panglima sepertimu itu tidak pantas diperintah oleh setan busuk seperti mereka, ucap Cahyo. Joko Garu terhenti seolah berpikir. Namun, Nyai Lindri menyanyikan sebuah tembang yang merubah ekspresi Joko Garu. Seketika, air mata Joko Garu menetes dari rongga matanya yang kosong. Ia pun berubah semakin beringas dan membuat Cahyo kerepotan. Gendis, lagu ini, ucap seorang anak yang menghampiri Gendis. Iya Kia, berarti cerita almarhum eyangmu tentang Joko Garu itu benar, balas Gendis. Aku menoleh kepada mereka dan mencari tahu tentang apa yang mereka maksud. Maksud Gendis dan Kia apa Pak Pram? Tanyaku kepada ayah Gendis. Pak Pram mengusap kepala Gendis dan mulai bercerita tentang sosok seorang panglima di kerajaan yang dulu pernah berada di sekitar tempat ini. Zaman dulu, ada dongeng di desanya tentang seorang panglima yang sangat dikenal oleh rakyat. Prestasinya dalam mengalahkan musuh-musuhnya membuatnya menjadi cukup dikenal. Panglima itu dekat dengan rakyat dan selalu bergabung dengan warga di keramaian. Sampai suatu ketika, sebuah kekalahan perang menyapu semua prajuritnya
dan luka yang ia terima mengambil penglihatannya. Awalnya ia ingin berusaha menerima keadaan, namun yang terjadi ketika ia kembali ke tempatnya tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Ia ingin mencoba kembali berkumpul dengan warga desa. Walaupun ia tidak dapat melihat, ia bisa mendengar langkah kaki semua orang yang menjauhinya. Ia sesekali kembali ke istana, namun pendengarannya yang semakin tajam selalu bisa mendengar hinaan atas kondisi fisiknya saat itu. Panglima, sekarang dia lebih pantas dipanggil sebagai kacung, bahkan kacung pun masih berguna. Memang kekalahan dari pertempuran sebelumnya mengakibatkan kerugian banyak bagi kerajaan. Banyak warga yang tidak bersalah ataupun anggota keluarganya dihabisi oleh prajurit kerajaan musuh. Dan Joko Garu dikambing hitamkan sebagai penyebab kekalahan kerajaan itu. Joko Garu meninggalkan istana dengan penuh amarah. Namun tidak ada yang peduli. Ia hanya terjatuh dan terus terjatuh setiap melalui tangga istana. Tidak ada yang peduli kepadanya. Seluruh orang di kerajaan itu membenci dia karena fitnah yang ditujukan kepada dirinya. Ia tidak tahu sudah berjalan sampai mana. Tanpa ada yang bisa ia lihat, ia hanya mendengar semua cacian dan umpatan dari semua warga. Dia menangis sejadi-jadinya, namun semua warga malah menertawakannya. Dia terus menangis hingga sampai di sebuah tempat di mana ia tidak bisa mendengar siapapun lagi. Sampai saat ia kehabisan tenaga, ia mendengar suara tembang yang merdu yang dinyanyikan oleh seseorang. Awalnya, ia tidak peduli. Namun suara itu terdengar semakin dekat hingga seseorang menyentuh tubuhnya. "Tuan Panglima, biarkan saya yang mengobati Tuan," ucapnya. Awalnya Joko Garu tidak mau, namun perempuan itu tidak memaksa. Ia hanya menemaninya sambil menyanyikan tembang yang menenangkan Joko Garu hingga Joko Garu menerima tawaran wanita itu. Perempuan itu mengajak Joko Garu tinggal di rumahnya. Ia merawat Joko Garu dengan penuh perhatian hingga menimbulkan perasaan di hati Joko Garu. "Seandainya saja aku bisa meminangmu menjadi istriku," ucap Joko Garu. Namun ternyata yang diinginkan dari perempuan itu lebih dari itu. Perempuan itu menyanyikan sebuah lagu dengan merdu mengelilingi Joko Garu. Ia menyentuh wajah hingga seluruh bagian tubuhnya dengan kulitnya yang halus. Joko Garu merasakan tubuh perempuan itu begitu dekat dengan aroma wangi yang tercium dari tubuh perempuan itu. Tubuh Joko Garu bergetar. Jantungnya berdebar merasakan sensasi yang belum pernah ia rasakan, bahkan sebelum kehilangan penglihatannya. Apa yang diharapkan Joko Garu terjadi. Perempuan itu mencium bibir Joko Garu, dan ketika tangannya mencoba memeluk perempuan itu, ia merasakan perempuan di hadapannya itu tidak mengenakan sehelai pun benang di tubuhnya. "Kamu bisa mendengar suara merduku setiap saat, Tuan Panglima. Kamu juga bisa terus menyentuh tubuhku dan menikmati sesuka hatimu. Namun ada satu syarat," ucap perempuan itu. "Apa itu?" "Aku mau kita menyerahkan jiwa kita pada setan di Gunung Utara untuk mendapatkan kekuatan membalas dendam pada Sang Prabu dan seluruh rakyatnya." Joko Garu yang tergoda oleh pesona wanita itu dan terbakar dendam oleh perlakuan raja dan rakyatnya tidak berpikir panjang dan mengiyakan permintaan perempuan itu. Mereka melakukan ritual di Gunung Utara dengan menjual jiwanya pada iblis untuk mendapatkan ilmu hitam yang mampu membalaskan dendamnya. Kekuatan Joko Garu menjadi tidak terkira. Ia menghabisi seluruh prajurit dan rakyat yang ia temui. Setelahnya, ia kembali untuk bercinta dengan wanita yang mempengaruhinya itu. Ia terus melakukan itu dan berhasil membunuh panglima dan pejabat kerajaan yang menghinanya. Namun, saat ingin membunuh sang raja, serangannya terhenti. Raja berhasil menangkap wanita yang dicintai Joko Garu terlebih dahulu. Wanita itu tetap meminta untuk membunuh sang raja. Namun sang raja mengancam akan membunuh wanita itu jika Joko Garu melawan. "Aku ingin melihat
Apa kamu berani membunuh istrimu sendiri? Ucap wanita itu. Rupanya wanita itu adalah sang ratu yang pernah diusir dari istana. Dia ingin membalas dendam atas segala penghinaan yang diberikan kepadanya. Saat mengetahui kenyataan itu, Jokogaru kehilangan keinginannya untuk bertarung. Seluruh prajurit menangkapnya. Sang ratu yang berkhianat dan Jokogaru pun dihukum mati dengan dibakar hidup-hidup di alun-alun kota. Seburuk-buruknya dirimu, makhluk yang berada di tahta itu jauh lebih menjijikkan, ucap sang ratu yang sudah terikat di sebuah tiang bersama dengan Jokogaru. Jokogaru tidak membalas ucapan itu. Setidaknya biar tembang ini menemani perpisahan kita. Api yang menyala berkobar membakar kedua tubuh yang masih bernyawa. Bukan suara teriakan yang terdengar, namun suara tembang yang mengalun merdu mengantar kepergian Jokogaru sebelum disusul oleh seseorang yang dicintainya. Rasa penyesalan dan jiwanya yang sudah digadaikan oleh iblis dimanfaatkan oleh abdi setan lain sebagai budak mereka. Rupanya ada kisah kelam di balik makhluk itu, ucapku. Suara tembang yang dinyanyikan Nyai sendiri itu adalah suara yang mengingatkannya pada perempuan yang dicintainya, ucap Pak Pram. Aku mengerti dan segera memberi isyarat kepada Cahyo. Maafkan aku, Jokogaru. Aku yakin geni barolaka Pakle atau air hujan dari Nyi Sendang Rangu bisa menenangkanmu. Tapi untuk sekarang kamu harus menyingkir dari tempat ini, ucap Cahyo. Serangan beringas Jokogaru ditahan oleh Cahyo. Dengan sebuah pukulan, tombak yang ia gunakan patah berkeping-keping. Jokogaru pun terkapar di tanah tanpa bisa bergerak sedikit pun. Namun saat itu, aku masih bisa melihat air mata menetes dari matanya. Nyai Lindri terlihat panik, namun kepanikannya seketika reda saat muncul sosok sinden berwajah hitam keriput berjalan sedikit bungkuk menghampirinya. Tidak hanya itu, saat itu juga muncul sosok-sosok perempuan dengan pakaian sinden di atas pohon-pohon desa dengan wajah yang pucat. Sosok itu juga terlihat duduk dengan anggun di atap-atap rumah warga desa. Desa ini sudah dikepung. Ngapunten Nyai Jiwanto, sepertinya Jokogaru gagal, ucap Nyai Lindri dengan sangat sopan kepada makhluk itu. Kami pun semakin waspada. Sepertinya sosok sinden yang paling tua itu adalah pemimpin mereka. Mati kalian! Terdengar suara teriakan seseorang yang mencoba membunuh warga desa dengan keris di tangannya. Aku sudah mempersiapkan hal ini. Sukmaku sudah terpisah dan menahan serangan orang itu dengan keris kami yang saling beradu. Lindri, akan kubunuh mereka semua untukmu. Jangan pergi, Lindri. Itu adalah Mbah Jurip, seseorang yang sebelumnya sombong kini patuh terhadap sosok sinden yang ia banggakan. Dia terus memohon perhatian dari Nyai Lindri. Namun sebaliknya, Nyai Lindri hanya membuat muka. Apa yang harus aku lakukan agar kamu kembali, Lindri? Ucapnya yang mencoba mendekat pada Nyai Lindri. Sayangnya, Nyai Lindri menatapnya dengan jijik yang membuat Mbah Jurip menahan diri untuk mendekat. Buktikan dulu apa yang kau ucapkan, ucap Nyai Lindri. Saat itu juga, Mbah Jurip menyayat lengannya beberapa kali dengan kerisnya. Darah bercucuran dari tangannya dan membasahi tanah di bawahnya. Ini semua untukmu, Lindri, ucapnya sambil menahan sakit. Saat itu, berbagai sosok makhluk mendekat menuju darah yang ditumpahkan oleh Mbah Jurip. Kobaran banaspati, wanita tanpa wajah, pocong berwajah hitam, hingga roh yang bergentayangan. Mereka menjilati darah yang keluar dari tubuh Mbah Jurip dan terus meminta lebih dari tubuhnya. Aku yakin makhluk-makhluk itu akan ia manfaatkan untuk menghabisi warga desa hanya untuk memenuhi dendam Nyai Lindri. Alunan suara kembali terdengar. Kali ini suara itu tidak hanya terdengar dari Nyai Lindri.
Suara itu terdengar dari seluruh sinden pengabdi setan yang ada di seluruh sudut desa ini. Mereka melayang meninggalkan tempatnya dan mengepung kami semua. Oke, ceritanya sampai di sini dulu ya. Besok kita lanjut bagian terakhir dari sinden pengabdi setan. Nyalakan notif biar tidak ketinggalan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.